Mantan terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina menjalani ritual sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat 9 Agustus tahun 2024. Terlihat Saka Tatal dan pengacaranya, Farhad Abbas mendatangi Padepokan tempat prosesi sumpah pocong dilakukan. Berikut cuplikan video selengkapnya. Saya Farhad Abbas, pengacara Saka Tatal. Hari ini kami hadir di Padepokan Pendopo Agung Amparan Jati dengan Ustadz bersama Saka dan Ibu Titin dan seluruh tim dari Jakarta yang hadir hari ini. Teman-teman, harap tenang. Hari ini kami tunggu Rudiana tidak hadir. Tapi acara Sumpah Saka hari ini tetap kami laksanakan. Mohon buat Bumi Cirebon, buat para orang tua, sesepuh, kiai-kiai Cirebon untuk merestui niat baik daripada Saka. Bang Farhad, kalau misalnya seandainya itu Rudiana nggak hadir, bagaimana? Rudiana tidak hadir, tapi Saka tetap melaksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya, tidak, Saka bukan pembunuhnya, dan mudah-mudahan 7 orang terpidana bisa dibebaskan. Pengacara-pengacara Rudiana, Rasman, Elsa, Fitra, dan yang lain-lainnya menyarankan untuk tidak ikut sumpah. Padahal yang menantang adalah Rudiana. Yang menantang adalah Rudiana. Buat Pak Kiai, mohon kiranya dimuluskan kejujuran dari Rapa ini, dari Saka Tatal ini. Semoga Saka Tatal bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat, sehat, panjang umur. Pak, tadi sempat ada mengatakan, Pak Raden mengatakan bahwa akan ada dampaknya. Ini tidak bersalah. Kita nggak peduli lagi, kita sudah PK dan sudah moral. Apakah anak ini terhadap Tuhan akibat tidak jujur? Kalau Rudiana cuman gertak, ya. Saka, aku pengacaramu. Apa yang kau lakukan hari ini adalah sesuatu yang dipertaruhkan. Jika kau jujur, insya Allah, Allah akan membukakan jalan rezeki, pintu rezeki rahmatmu. Tapi jika kau berbohong, maka akan tertutup juga dan azab buat kamu, Saka. Pagi hari ini saya menanyakan, apakah Saka berani untuk sumpah bahwa Saka bukan pelakunya dan salah tangkap? Saka berani. Gimana Saka tanggapannya, Saka? Berani? Saka berani. Saka akan tetap melakukan sumpah pocong? Tetap. Tanggapannya alasan Ibtu Rudiana tidak hadir seperti apa ini, Bang? Bang, tanggapannya Ibtu Rudiana nggak hadir bagaimana? Tanggapannya Ibtu Rudiana nggak hadir. Alasannya kenapa? Rudiana nggak akan hadir karena bagi mereka Rudiana berbohong. Rudiana yang merekayasa, mengarahkan. Semua saksi sudah mengatakan Rudiana yang mengarahkan. Berarti Bang Farhad Abbas yakin bahwasannya Ibtu Rudiana tidak berbohong? Saya yakin kalau kita yang sebagai lawyer. Oke? Silakan Pak Kiai. Oke, ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini tadi kita sudah mendengarkan bahwasannya Saka Tatal akan tetap melakukan sumpah pocong. Bagaimana nih Pak Kiai? Apakah akan tetap melanjutkan sumpah pocong? Oke, sekarang kita akan melanjutkan sumpah pocong sesuai dengan petunjuk dari Bang Farhad bahwa walaupun Pak Ibtu Rudiana, ini kan kita menunggu sudah lama. Pak Ibtu Rudiana tidak datang. Maka dari itu dengan keberanian Saka pun siap untuk disumpah pocong. Untuk itu saya mau memandikan beliau dulu. Seperti memandikan jenazah. Pak Haji Edi, ayo memandikan. Saya akan memandikan dulu. Bang Farhad, apakah ada gitu loh, seorang jenazah gitu loh. Jadi ada yang dimandikan, ada yang bersuci dulu tanpa dimandikan gitu loh. Nah, habis itu digelarlah kain kafan dengan seukurannya. Nah, kalau yang tadi saya lihat di video itu kan ada yang menggunakan apa namanya?
pelepah pisang ya, daun pisang ya di situ. Itu kan untuk seperti menyatu sumpah ikatnya kan segala macam gitu. Jadi memang kalau secara ritusnya ini cara-caranya beda-beda Kak. Gitu. Cuman secara umum gampang lah gambarannya tadi si prosesi jenazah begini gitu Kak. Oke, jadi berbeda-beda ya dan sekarang juga kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Wah, seperti sangat, itu ya? Sangat harusnya ada itu ya pertanggungjawabannya ya. Oke, baik. Ki Rama ini nampaknya sudah mulai ya prosesi dari Sumpah Pocong Sakatata, sudah selesai dimandikan dan akan dimulai. Nah, Ki Rama ini kan tadi setelah dikatakan secara general dimandikan, begitu habis itu langsung dibaringkan ya untuk dikain kafankan dan dilakukan sumpah begitu. Tapi tadi yang menarik Ki Rama, ini tadi ada abdi yang disebut dengan abdi dalam ya. Jumlahnya tuh ada banyak begitu. Itu sebetulnya untuk menilai apa sih? Kalau ini saya lihat karena di Cirebon lokasinya itu mungkin dari apa ya prosesi di Padepokan itu ya. Jadi abdi dalam itu sebenarnya prosesi untuk membantu dari apa kesakralan itu ya dalam ritusnya ya, baik bacaan, baik prosesi sumpah dan sebagainya Kak. Gitu. Kita lihat bersama ya. Ini prosesi pemakaian kain kafan di sekitar Sakatatal. Hanya Sakatatal saja saya lihat yang kini menjalani prosesi dari Sumpah Pocong ini. Yang semulanya harusnya ada Ibtu Rudiana juga yang melakukan Sumpah Pocong ini. Biasanya Ki, kalau misalnya kita lihat ini saat ini kan sedang dipakaikan kain kafan. Setelah ini biasanya proses apa? Demi Allah misalnya, demi Allah saya bersumpah, saya siapa bla 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 ya apa yang dituduhkan gitu. Biasanya ada yang memandu, ada yang apa. Nah, ini yang tadi saya bilang dalam prosesi metafisika ini kesadarannya dulu dibangun. Dia sadar setelah dimandikan. Nah, ini kan sangat sakral sekali ya, sangat menegangkan ya. Nah, turun dia tuh frekuensinya dia ke alam bawah sadar. Sehingga ini kalau yang memang dia tidak mengakui atau dia tidak berbuat ya lancar-lancar aja. Tapi kalau dia pelaku biasanya baru sampai di prosesi ini aja udah ngaku karena gelombang otaknya turun dia. Oh gitu. Iya. Ada tekanan-tekanan mental seperti itu mungkin yang terjadi gitu. Sangat kelihatan di video kok ini luar biasa. Nah ini bisa kehilangan kesadaran juga nggak untuk sepenuhnya begitu? Itu dia. Makanya tadi aku bilang ini termaksud melibatkan Tuhan juga gitu loh. Oke. Tapi kalau kita lihat memang beragam sekali, banyak sekali masyarakat yang memang menyaksikan Sumpah Pocong saat ini yang dilakukan oleh Sakatatal. Tapi kalau dari pandangan Ki Rama nih, Ki Rama kalau misalnya melihat saat ini kan cukup bergerombol, cukup ramai. Justru itu Kak yang ngebuat tekanan dari atmosfer ya, vibrationnya itu justru malah ya ngaku nggak ini puncaknya gitu loh. Oh begitu. Nah nanti kesakralan itu dikunci dalam proses metafisik, diikat oleh prosesi alam semesta, karma dan lain-lain. Kalau dari zaman dulu kenapa sih masyarakat di Indonesia begitu percaya dengan prosesi Sumpah Pocong ini sebagai solusi begitu untuk menyelesaikan sengketa ataupun masalah untuk mengetahui mana yang sebetulnya benar begitu? Kalau itu sebenarnya jadi pernah ada kejadian gitu loh awalnya nih. Nah sehingga pas di prosesi itu kebetulan nggak lama dari kejadian itu memang dia terbukti gitu loh. Nah jadi hal seperti itu menjadi kayak folklore atau mitos dan akhirnya berlanjut seperti peninggalan gitu. Tapi kita bisa lihat dari kesakralan ini kan dari seperti prosesi jenazah. Jadi dikembalikan ke Tuhan. Karena ini kan nggak dikubur Kak. Kalau jenazah dikubur langsung, kalau ini kan karena dia masih hidup tidak dikubur ya diazankan di sini. Di itunya prosesi itu. Oke, memang kalau kita lihat saat ini ya Vena, ini prosesi dari Sumpah Pocong ini terlihat sama seperti prosesi kita memayatkan atau menguburkan. Ini seperti apa tahapan? Biasanya kenapa ada azan kalau dalam pandangan metafisik kayak di luar kepercayaan ya, sistem kepercayaan. Ini kan suara panggilan azan ini kan menurunkan frekuensi otak. Jadi kan dalam subconsciousness ini alam bawah sadar ini jadi gelombang otaknya turun, nah sehingga dia mengungkapkan kesadaran-kesadaran yang nggak bisa dia kontrol gitu loh. Nah sehingga pada saat bersumpah. Nah ini nampaknya ada yang ingin disampaikan oleh Sakatata, kita coba dengar ya. Oke. Oke, tadi sempat ada
ucapan yang ingin dikeluarkan perkataan ya mungkin disampaikan ya. oleh Saka Tatal, entah apakah dia juga harus mengucap ya sumpah begitu ya, Rama ya, mengucap sumpah. Oke, ini kita sambil melihat bagaimana kemudian prosesinya. Biasanya kalau udah seperti ini langsung mengucapkan sumpah seperti itu. Ya, betul, betul. Tapi ada juga Kak, biasanya setelah ini dia seperti apa ya, kalau di metafisika kan dibilangnya diinisiasi atau dikonjurasi, jadi disakrakan lagi, dikunci lagi gitu. Kunci lagi tuh gimana tuh? Jadi dalam sumpahnya seperti kayak berdoa, jadi dia buat sebuah simbol-simbol dan sebagainya. Nah itu untuk mengharapkan kuasa Tuhan Yang Maha Esa memberikan sebuah keadilan. Sebagai petunjuk bahwa ini benar atau salah, makanya masyarakat jadi banyak yang percaya tentang si sumpah pocong ini Kak. Oh itu yang membuat banyak masyarakat percaya dengan sumpah pocong. Ya, makanya saya bilang tadi beragam cara-caranya dari aliran mana, tapi kalau tadi yang sebelumnya saya udah bilang sebenarnya secara general seperti itu prosesinya. Gitu, Kak. Tapi saat ini tuh masih banyak ya berarti Ki yang melakukan prosesi sumpah pocong seperti ini? Atau cuma cuap-cuap saja? Kalau banyak atau tidak sebenarnya ya kita sangat disayangkan. Kenapa manusia sekarang gampang bersumpah itu. Harusnya kalau kita menganut pemahaman budi luhur ya itu udah sangat fatal sekali kalau udah bersumpah gitu. Ya. Oke. Baik. Ya, ini nampaknya sudah selesai ya prosesi sumpah pocong dari Saka Tatal. Pemirsa sudah selesai mengikuti